Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Mbak Suci Dewi, saya sendiri Terry Abisai 21067811256. Lanjut ada Mas Diki Putra, lanjut ada Mas Jonah Mario sama Mas Muhammad Farhan. Oke, kami mendapat kesempatan dari dosen kami, Dr. Ing Amalia Suzianti, dengan pembahasan Sustainable Supply Chain dan Resilience Supply Chain After the Pandemic dari industri consulting service. Oke, next. Pertama itu apa itu mungkin sedikit penjelasan mengenai consulting service atau layanan konsultasi. Kalau konsultan itu adalah mungkin seseorang atau grup atau company dengan tenaga kerja profesional yang menyediakan jasa kepenasehatan gitu atau layanan konsultasi dalam berbagai bidang keahlian atau bidang industri gitu. Ada banyak contoh perusahaan konsultan mungkin seperti Accenture, Boston Consulting Group, dan McKinsey & Company. Sedangkan kita mungkin ini akan ambil McKinsey & Company. Oke, berdasarkan artikel dari MIT tanggal 29 April 2020 ditulis bagaimana perusahaan konsultan beradaptasi untuk pandemik. Tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri. Industri consulting service dan pemerintah mungkin telah berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira apa nih yang perlu diubah gitu? Dan apa aja, apakah akan bertahan dan apakah akan tertinggal dalam perekonomian pasca pandemik ini? Yang kita tahu banyak pemutusan tenaga kerja akibat perusahaan idle ya berbulan-bulan gitu, dengan rekor jumlah orang-orang yang di Amerika ya, dari artikel ini juga tidak bekerja itu banyak, maka kegelisahan di industri retail, restoran, airlines itu pada muncul gitu. Namun perusahaan konsultan atau consulting service ini itu bisa bertahan dan memiliki pattern yang berbeda dari industri yang lain. Pada pandemik COVID-19 ini telah mengubah cara kerja dunia kerja, yang mana bisa menjadi tantangan dan peluang, bagaimana perubahan yang ditimbulkan pada saat pandemik, dan setelah pandemik bagaimana tenaga kerja perlu berevolusi. Ini semua akan dijelaskan pada kesempatan tugas rekayasa sistem industri di week 4 kali ini. Oke, poin selanjutnya adalah Sustainable Supply Chain oleh Mbak Suci, silakan. Terima kasih Mas Terry. Saya Suci Dewi dengan NPM 210666374. Nah, apa saja challenge yang dihadapi oleh perusahaan ini selama pandemi? Yang pertama, bagaimana mereka tetap bisa survive, yaitu bagaimana dia untuk tetap profit dan jangan sampai terjadi kerugian, bagaimana dia tetap bisa untuk mencari customer, dan bagaimana dia tetap bisa untuk mempertahankan pekerja-pekerjanya. Kemudian mereka juga harus melawan arus karena dari analisis research source global diperkirakan bahwa di tahun 2020 akan menyusut pendapatan mereka atau pangsa pasar mereka sebesar 20%. Nah, di lain pihak, di perusahaan customer milik mereka juga terjadi efek pandemi, yang dimana perusahaan-perusahaan konsumen mereka juga mengalami krisis selama pandemi ini. Nah, sehingga klien-kliennya tersebut yang awalnya banyak sekali menggunakan mereka, karena satu dan lain hal tidak menggunakan mereka lagi karena adanya saving cost dan lain-lain yang harus dipertahankan selama pandemi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Suci. Saya Jona dengan NPM 21066663345. Kita tadi melihat bahwa consulting industry itu juga termasuk yang terdampak kepada situasi COVID ini. Dan kita bisa mengatakan situasi COVID zaman sekarang ini itu adalah suatu disrupsi yang baru bagi industri-industri. Nah, untuk menghadapi industri ini, tentu diperlukan sebuah strategi untuk mempertahankan yang terutama itu supply chain ya. Nah, kami menemukan sebuah riset yang berhubungan dengan
strategi resiliensi supply chain yang ditulis oleh Golnar Bezadi, Michael Justin O'Sullivan, dan Tavalenon Olsen. Kurang lebih para peneliti ini ingin menjawab bagaimana resiliensi itu ditentukan berdasarkan matriks yang relevan sehingga terukur, dan juga bagaimana nanti akan mempengaruhi cost atau biaya dari risk management. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa para peneliti dalam riset ini itu membandingkan beberapa matriks yang sudah pernah disusun oleh para penulis terdahulu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa matriks yang ditampilkan, misalnya TTR. TTR itu adalah time to recover. Jadi maksudnya bagaimana sebuah supply chain dalam sebuah perusahaan itu bangkit kembali atau bangun kembali setelah suatu disrupsi itu terjadi. Dan juga RL itu recovery loss. Jadi setelah disrupsi terjadi, seberapa banyak service level yang hilang gitu lah istilahnya, yang tidak dapat di manage oleh supply chain yang lama. Lalu kita melihat juga LPR. LPR itu adalah loss performance. Bagaimana perbedaannya antara performance yang pernah terjadi di supply chain sebuah perusahaan diselisihkan dengan yang saat ini, performance saat ini setelah sebuah disrupsi terjadi. Berikutnya, Pak. Nah, untuk menjawab hal tersebut, para peneliti ini, maksud saya, mensuggest dua buah strategi begitu ya. Yang pertama itu untuk mengutilisasi backup strategi dengan kapasitas yang tergantung pada variabel-variabel pada periode-periode tertentu dalam sebuah disrupsi gitu. Yang kedua ini lebih kepada risk acceptance, jadi lebih untuk menerima gitu konsekuensi dari disrupsi yang terjadi ini dan mencoba setahan mungkin sebuah supply chain ini untuk bertahan. Selanjutnya, Mbak, apa hubungannya riset ini dengan consulting industry yang sudah kita bahas tadi? Dari sini kami melihat satu titik temu yang mungkin dapat menjadi sebuah suggestion baru gitu ya. Karena consulting industry juga adalah, kalau boleh dikatakan, itu penyusun strategi untuk perusahaan-perusahaan sehingga mereka bisa rebound gitu, bisa recover dari kondisi pandemi ini. Dan hasil riset ini menarik ya, karena mereka bukan hanya mengembangkan metrik yang tadi telah kita lihat bersama-sama, tapi juga sebuah metrik baru yang lain yang namanya net present value of the loss of performance. Jadi metrik ini mengintegrasi beberapa aspek dari resiliensi metrik-metrik yang barusan, yang kebanyakan itu bergantung kepada variabel waktu dan juga cost dan kerugian yang didapat kalau suatu disrupsi itu terjadi dan mengguncang sebuah supply chain. Dan riset ini menambahkan, hasil metrik ini menambahkan dua fitur baru gitu ya, yaitu bagaimana melihat fixed cost dari sebuah risk management, karena ini penting dalam strategi supply chain resilience. Dan juga yang kedua, melihat net present value of lost profit gitu. Jadi profit yang atau kerugian yang dihadapi oleh sebuah perusahaan karena supply chain-nya mandek oleh disrupsi itu dihitung net present value-nya. Ya, berikutnya suggestion strategi akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Oke, terima kasih Mas Jonah. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Al-Ghifari, NPM 210 666 3471. Jadi, strategi yang diberikan ada 4. Yang pertama adalah remote work atau bekerja secara remote, dan virtual communication atau komunikasi secara virtual, di mana rekomendasi tersebut dianggap berhasil dalam menghadapi krisis global di awal tahun 2000-an. Sehingga para konsultan kembali menggunakan rekomendasi tersebut dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini.
Lalu yang kedua adalah shifting attention and services, di mana Source Global Research itu merekomendasikan perusahaan untuk mengalihkan layanan mereka untuk mensupport klien yang menerapkan teknologi terbaru. Lalu yang ketiga adalah slow down the hiring atau memperlambat proses perekrutan, di mana perusahaan yang sebelumnya itu memiliki proyek itu tetap bekerja tanpa perlu menghentikan para karyawannya. Tetapi yang dilakukannya adalah melakukan perlambatan dalam hal perekrutan karyawan, sehingga proyek yang sudah terlaksana sebelumnya dapat terlaksana dengan lancar, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah itu kapasitas yang sesuai dengan permintaannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diki. Baik, Mas Farhan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Putra, NPM 210-666-3162. Di sini saya akan menjelaskan lesson learn. Di sini ada 4 lesson learn. Yang pertama, change management, di mana sebuah proses terstruktur dan sistematis untuk membantu transisi individu, tim kerja, ataupun organisasi dari sebuah kondisi ke arah tujuan yang diinginkan. Karena dalam keadaan sebelum pandemi, perusahaan konsultasi terbiasa dengan sistem konsultasi yang langsung, tatap muka, atau mungkin di perusahaan itu in-plan. Nah, dibandingkan saat pandemi yang harus dengan sistem konsultasi online jarak jauh, sehingga harus ada perubahan ke arah tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada proaktif. Maksudnya itu aktif meningkatkan mutu bisnis dengan selalu aware terhadap perubahan bisnis sehingga bisa membawa ke perusahaan ke arah yang lebih baik. Seperti aware terhadap perubahan sistem daring karena pandemik ini. Dan mungkin pasca pandemik harus dielaborate daring dan luring atau seperti apapun yang cocok untuk rebound dan recover. Lalu yang ketiga ada making decision amid uncertainty, yaitu di tengah keadaan pandemik seperti ini, perusahaan konsultasi itu harus berani membuat keputusan yang berani di tengah ketidakpastian ini untuk terus bisa survive dalam situasi tersebut. Lalu yang terakhir, continuous improvement, perubahan berkelanjutan harus terus dilakukan oleh perusahaan konsultasi untuk terus bisa menghadapi tantangan bisnis selanjutnya, karena untuk kedepannya bukan tidak mungkin akan ada kondisi lain atau tantangan lain. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.